Baik hadirin pemirsa Al-Bahjah TV serta pendengar setia Radio Network dimanapun Anda berada. Tibalah saatnya untuk belajar bersama guru kita tercinta Buya Yahya yang akan menjelaskan kelanjutan pembahasan kitab Al-Hikam. Untuk itu mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk dapat menyimak ilmu-ilmu yang akan beliau sampaikan. Kepada guru kita tercinta Buya Yahya dengan segala hormat kami persilakan. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Udhkuru salata ala Nabi Muhammad. Ada godaan-godaan di dalam diri manusia tersebut, pikiran-pikirannya, sehingga kadang fitrah mengenal Allahnya itu akan tertutup. Padahal sesungguhnya setiap manusia, kalau kita kembali kepada pelajaran pertama kita tentang akidah, fitrah manusia itu mengenal Tuhan karena Tuhan telah mengenalkan dirinya kepada hamba tersebut. Di saat seorang hamba dijadikan oleh Allah lemah, dan memang lemah, maka spontan seorang hamba mengadu kepada Zat yang Maha Kuat. Dan itu akan diterapkan dalam segala kehidupannya. Hanya kadang salah alamat. Coba kalau kita pergi kemanapun tempat, biarpun ke hutan belantara, di sana ada yang dituhankan. Coba, nggak ada yang tidak menuhankan sesuatu. Hanya saja bedanya ada yang menuhankan matahari, ada menuhankan rembulan, ada menuhankan pohon besar, ada yang menuhankan kepala suku mereka. Yang jelas semua manusia dengan fitrahnya mencari Tuhan. Karena apa? Itu artinya Allah mengenalkan dirinya kepada hamba tersebut bahwasanya dia perlu Tuhan, mencari Tuhan. Hanya karena tidak ada bimbingan sehingga salah alamat, ternyata yang disembah adalah batu yang dipahat. Binatang yang sama-sama seperti dia lemah, sama-sama lemah. Matahari, rembulan dan seterusnya. Akan tapi harus tahu bahwasanya semua dari manusia punya fitrah mencari Tuhan. Tetapi bedanya antara manusia yang satu dengan yang lainnya adalah mendapatkan petunjuk atau tidak. Jadi sudah ada panggilan fitrahnya bahwasanya dirinya harus kenal Tuhan, tapi kadang diseliputi oleh hawa nafsunya dan kesombongannya sehingga ia menjadi tidak kenal Tuhan. Adapun semesta selain dari manusia mengenal Tuhan dan menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya, dan tidak ada yang melanggar, bertasbih dengan bahasa masing-masing. Hanya saja kita tidak faham, seperti disebutkan dalam Al-Quran, kita tidak akan faham tasbihnya rumput yang bergoyang, tidak faham tasbihnya burung yang selama setiap pagi menyenandungkan lagu-lagu, menyenandungkan suara-suara keceriaan, angin-angin, sepoi-poi dan seterusnya. Itu semua adalah ada tasbihnya. Hanya saja kita tidak mendengarnya, kita tidak mengerti. Tapi mereka tasbih dan kenal Allah karena Allah telah mengenalkan dirinya kepada makhluk-makhluk tersebut. Fama jahilaka syai'un, sehingga tidak ada yang tidak mengerti, tidak kenal engkau sesuatu apapun ya Allah. Artinya apa? Engkau telah mengenalkan dirimu kepada semua makhlukmu ya Allah, sehingga tidak ada makhluk pun yang tidak kenal kepadamu ya Allah. Termasuk manusia hanya akan tetapi hanya saja dia dikuasai oleh hawa nafsunya sehingga ia tidak mengikuti seruan-seruan fitrahnya untuk mencari Tuhan, sehingga akhirnya ada orang mengatakan tidak mau bertuhan dan sebagainya. Itu unik. Yang tidak mempercayai adanya Tuhan, bahkan mengatakan tidak bertuhan, dia diam-diam menuhankan sesuatu yang ia sendiri tidak ia sadari. Sebab fitrah bertuhan itu sudah fitrahnya seorang hamba, fitrah mencari Tuhan, sehingga semua makhluk akan kenal Allah. Wa antal ladzi ta'arrafta ilayya fi kulli syai', dan engkau juga ya Allah zat yang telah mengenalkan dirimu kepadaku pada segala sesuatu. Artinya ya Allah, telah kau jadikan segala sesuatu yang ada di kiri kananku sebab untuk aku mengenalmu. Artinya apapun yang ada di kiri kanan kita sebetulnya itu adalah apa yang Allah jadikan agar kita kenal Allah. Jadi Allah mengenalkan dirinya kepada kita bisa saja melalui langsung dan juga melalui apapun yang ada di kiri kanan kita. Ta'arafta ilayya, engkau mengenalkan kepadaku fi kulli syai', terhadap segala sesuatu. Sehingga orang cerdas tidak melihat rumput yang bergoyang kecuali langsung tembus bahwasanya rumput itu ada yang menciptakannya. Kesadaran akan ada sang pencipta.
Dan sebetulnya untuk sampai kepada pemahaman, keyakinan akan adanya Tuhan Allah yang tidak serupa dengan apapun yang pernah kita saksikan, kita dengar, itu sederhana. Sehingga kalau ada orang-orang yang mengaku Tuhan, sebetulnya untuk melumpuhkan mereka sangat sederhana. Begitu juga untuk menguatkan iman kita, untuk sampai kepada keimanan yang sesungguhnya akan Tuhan Allah adalah juga sangat mudah. Semesta ini, kalau kita kembali kepada cara mengenal Tuhan adalah kita mengenal dari apapun yang ada di kiri kanan kita, bahwa tidak ada sesuatu yang ada kecuali ada yang menciptakannya. Tidak ada yang membuat. Kita tidak akan percaya kalau meja yang yang di hadapan kita adalah terjadi dengan sendirinya, tidak ada yang menciptakannya. Kita tidak percaya. Biarpun kita tidak melihat siapa tukang kayunya, tapi kita percaya ada yang membuat meja yang di atas bangunan Mekah ini, masjid ini. Biarpun kita tidak melihat siapa yang membangun, kita yakin bahwasanya ada yang membangunnya. Masjid di atas tanah. Apakah setelah itu kita lalu berkata tanah hamparan luas ini tidak ada yang menciptakannya? Tidak mungkin. Karena akal kita tidak bisa mempercayai bahwasanya alam ini terjadi tanpa ada yang menciptakannya. Dan begitu seterusnya. Akan berpikir, akal kita akan bergerak, mengatakan bahwa ini semua ada yang menciptakannya. Dan semuanya. Sehingga sangat mudah seharusnya kalau kita untuk mengenal Tuhan Sang Pencipta. Karena apa? Coba. Kalau kita pernah dengar Fir'aun ngaku Tuhan, Namrud ngaku Tuhan, itu alhamdulillahnya itu Namrud itu aku ngaku Tuhan, Fir'aun ngaku Tuhan, tidak pernah Fir'aun mengatakan aku menciptakan matahari kok. Padahal kalau kita bertanya Fir'aun, ya Fir'aun siapa yang menciptakan matahari, dia nggak berani ngomong aku menciptakannya. Sebenarnya adalah tamparan juga buat dia. Fir'aun pun tidak pernah mengatakan, Fir'aun mengatakan dirinya Tuhan, tapi tidak pernah mengatakan aku menciptakan rembulan. Yang menciptakan rembulan adalah Allah Jalla Jalaluhu. Dan kadang dialog-dialog akidah itu penting. Kan Sayyidina Ibrahim kan coba gitu waktu ketemu Namrud. Waktu Nabi Ibrahim mengatakan siapa tuh, ditanya tentang Tuhan Allah, Nabi Ibrahim jawab Tuhanku Allah, ada yang menciptakan dan menghidupkan. Namrud mengatakan aku menghidupkan dan mematikan. Ya, Nabi Ibrahim bertanya gimana kau bisa menghidupkan dan mematikan? Diambil dua orang, yang satu disembelih, yang satu dihidupkan. Ini aku matikan dan ini aku hidupkan. Lelucon. Dalam Al-Quran disebutkan, Allah menyebutkan Al-Quran bahwasanya Allah telah menerbitkan matahari dari timur, tenggelam dari barat. Sekarang kau balik kalau bisa, wahai Namrud, fabuhital lati kafar. Sehingga orang kafir itu bungkam, tidak bisa menjawab dengan dialog-dialog akliyah, ilmiah semacam itu. Nah, Allah telah mengenalkan dirinya kepada kita dengan apapun yang ada di semesta ini. Sehingga makom tinggi, makom musyahadah, wahdatus syuhud, tidak melihat sesuatu kecuali melihat Allah, tembus. Seperti hanya kita melihat motor, bahasanya oh ayahku datang, padahal kita hanya melihat motornya. Kenapa? Karena motor itu miliknya ayah. Kita baru melihat sandalnya, sudah datang ustadznya, padahal baru kelihatan sandalnya. Itu kecerdasan. Jadi sepintas, gak usah bertanya itu sandal dari mana beli, enggak, dia langsung tembus sandal itu adalah milik ayahku. Begitu juga seorang hamba yang dengan kecerdasan fikir dan hatinya tidak melihat rumput bergoyang kecuali sadar betul siapa yang menggoyangkannya dan siapa yang menciptakannya, Allah Jalla Jalaluhu. Yang dikatakan ma nazartu fi syai'in illa wa ra'aitullaha fihi. Tidak melihat sesuatu kecuali dia melihat Allah di dalamnya, bukan di dalamnya, kecuali melihat Allah bersama penglihatannya kepada burung yang berterbangan. Langsung tembus bahasanya ada yang menciptakan, Allah Jalla Jalaluhu. Ini maknanya Allah telah mengenalkan dirinya kepada kita melalui makhluk-makhluknya. Artinya kalau sampai makhluk-makhluk ini tidak menjadikan kita kenal Allah, kita tertipu. Makhluk bisa saja burung terbang, rumput bergoyang, bisa saja harta yang melimpah. Sehingga banyak orang terlena dengan harta melimpahnya, lupa bahwasanya sahamnya 100% adalah Allah. Coba, dari mana dia bisa mengumpulkan uang? Dari kecerdasannya, jerih payahnya, semakannya. Tanyakan, siapa yang ngasih cerdas? Siapa yang ngasih tenaga? Siapa yang ngasih kemauan? Kalau seandainya Allah jadikan dia tidak berkehendak untuk bangkit bekerja, nggak akan bekerja. Tidak diberi kekuatan, akan lemah, lemah, lunglai. Dan jika tidak diberi oleh Allah pikiran kecerdasan, dia tidak akan bisa berpikir. Akan tapi Allah berikan kecerdasan berpikir tentang mencari uang, mencari rizki, kemudian diberi kekuatan, diberi tenaga, diberi kemauan sehingga dia berusaha untuk mencari rizki sehingga menjadi kaya raya. Sehingga kekayaannya pun
akan menjadikan dia kenal Allah. Tapi lihat, yang terlena, dia dengan kekayaannya tidak menjadikan sebab dia semakin kenal Allah. Dengan tahtanya tidak semakin kenal Allah. Atau sebaliknya begini, hai hamba Allah, jika kekayaan yang selama ini engkau kumpulkan tidak menjadikan engkau dekat kepada Allah, maka ia adalah hijab penghalang antara engkau dengan Allah. Artinya kita telah tidak cerdas lagi. Karena sesungguhnya harta yang Allah kirim, tahta yang Allah kirim, bunyi, ada pesannya yang berbunyi, hai hamba Allah, aku adalah harta yang dikirim kepadamu untuk kau kendarai aku menuju kepadanya. Hai hamba Allah, aku adalah tahta yang Allah berikan padamu untuk engkau menuju kepada Allah. Kalau orang cerdas, dia dengan kekayaannya akan digunakan kekayaan meluncur menuju ridho Allah. Dengan tahtanya digunakan meluncur menuju Allah. Dan begitu mudahnya surga bagi orang-orang seperti itu. Surga yang paling mudah adalah surganya Pak Presiden. Kalau seandainya tahu Presiden tentang jalan surga itu, surga gubernur, surga kabupaten, oh mudah sekali kalau dia paham tentang pintu surga. Lebih cepat daripada ustadz dan kiai. Kenapa? Dengan kekuatannya, dia akan menerapkan segala kebaikan yang ada, yang bisa diwujudkan, dan menghentikan kemungkaran dengan kekuatannya. Wah, surga semuanya. Cuman sering di antara kita lupa, tidak menggunakan apa yang Allah berikan kepada kita untuk meluncur menuju kepada Allah. Dan itu orang tertipu. Itu namanya tidak mensyukuri nikmat dan bikin murka. Antara sesama hamba saja juga bikin gak enak hati kok. Misalnya Anda menghadiahkan kepada seseorang kopiah. Kopiah kan dipakai di kepala, tatonya setelah diterima langsung dipakai keset. Anda marah atau tidak? Marah, karena tidak digunakan sebagai mestinya. Begitu juga apa yang Allah berikan kepada kita. Dari kekayaan, kalau kita tidak menggunakan untuk yang Allah ridhai, harta tahta pun tidak kita gunakan untuk Allah ridhai, Allah akan murka. Maka Pak, kami ingatkan, wahai pejabat-pejabat tinggi yang mendengar suara ini, husnudzon kami yang mendengar suara ini, Anda pejabat ahli surga. Sehingga setelah ini Anda akan menggunakan jabatan Anda untuk meluncur menuju ridha Allah. Kebijakan-kebijakan di negeri ini harus kebijakan yang masalah untuk umat, dan masalah untuk umat di dunia hingga kelak di akhirat. Kebaikan umat indah. Jadi presiden ahli surga, gubernur ahli surga, bupati ahli surga. Dan Anda wahai orang kaya, jangan sampai capekmu, jerih payahmu selama ini ternyata mukaddimah capek di akhirat karena harta yang Allah berikan tidak engkau gunakan untuk kemuliaan dan untuk kebaikan. Ini harus kita sadari. Allah itu mengenalkan dirinya kepada kita dengan apa yang ada di kiri kanan kita. Istrimu jadikan itu adalah tangga menuju surga. Yang menyanyiakan istri, ya, jadi neraka. Suamimu yang mengkhianati suaminya, neraka. Zalim kepada suaminya, neraka. Seharusnya dia syukuri karunia ini. Lihat. Hanya kebodohan-kebodohan. Nah, kebodohan yang paling bodoh orang kafir, termasuk yang demikian ini bentuk kebodohannya luar biasa, sehingga tahtanya tidak digunakan meluncur menuju Allah, hartanya tidak digunakan menuju Allah, kiri kanannya tidak digunakan untuk menuju pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lanjutan daripada munajat Ibn Athaillah As-Sakandari, ra'aituka dhahiran fi kulli syai'. Nah, dengan kesadaran yang tadi dihadirkan oleh Imam Ibn Athaillah As-Sakandari bahwa Allah telah mengenalkan diri kepada seluruh makhluk, dan engkau ya Allah telah mengenalkan diriku melalui makhluk tersebut, sehingga aku sangat kenal engkau ya Allah. Sehingga kesimpulannya, fara'aituka dhahiran, sungguh aku melihat engkau zat yang maha jelas di kulli syai'in, dalam segala sesuatu, sehingga aku tidak melihat sesuatu kecuali menjadikan aku ingat engkau ya Allah. Tahtaku menjadikan aku ingat engkau, hartaku menjadi aku ingat engkau, suamiku menjadikan aku semakin dekat kepadamu dengan kejujuran, ketulusan, kesetiaan, istri tidak zalim. Indah. Wa anta dhahir li kulli syai', dan engkau maha jelas li kulli syai'in, bagi segala sesuatu. Engkau maha jelas bagi makhluk-makhluk, karena engkau telah mengenalkan dirimu kepada mereka. Hanya bagi manusia saja ya Allah, kadang engkau tidak tampak jelas karena kebodohan kami.
Allah maha zahir, maha jelas. Dan Allah juga maha batin, maha tersembunyi. Kalau para ulama menerjemahkan al-zahir wal batin itu sederhana. Mungkin gambarannya begini. Wal-zahir wal batin. Allah adalah zat yang maha zahir dan maha batin, yang maha jelas dan maha tersembunyi. Ini dijejer dalam satu waktu. Sehingga para ulama menjelaskan sederhana. Allah maha jelas bagi orang yang melihatnya dengan mata hati, dan maha batin jika orang melihatnya dengan mata kasat. Maka pandanglah Allah dengan batin. Dengan batin kita melihat harta kita, kita tembus kepada Allah karena hati kita yang melihat. Kita bersyukur dengan karunia kekayaan, menjaga kehormatan diri sebagai seorang istri, dengan menjaga kehormatan suami. Suami penuh kasih dengan istri. Anak-anak dijaga sekolahnya di mana. Karena apa? Dalam segala aktivitasnya menjadikan dia ingat Allah. Karena Allah baginya sangat zahir, sangat jelas. Fa anta zahir li kulli syai'. Engkau sungguh maha jelas terhadap segala sesuatu. Dan kami pun juga termasuk bagian dari segala sesuatu, ya Allah. Harapan kami Engkau benar-benar jelas bagi kami, Allah, sebagai Tuhan yang maha kasih, sekaligus Tuhan yang maha pedih siksanya, Tuhan yang maha kaya, dan Tuhan yang maha kuasa, dan Tuhan yang maha bijak terhadap hamba-hambanya, dengan mengenal sifat-sifat Allah yang sangat banyak. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita adalah hamba-hamba terkasihnya, hamba-hamba pilihannya. Yang kita lakukan ini adalah dalam irama berlomba-lomba untuk menjadi hamba yang dipilih oleh Allah, untuk berusaha menjadi hamba terkasih Allah. Dan kalau sudah kita dipilih oleh Allah menjadi hamba terkasihnya, keindahan Allah berikan kepada kita di dunia sebelum di akhirat nanti. Dunia hasanah wa fil akhirati hasanah. Nuhibbukum fillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam bishawab. Mari kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma shalli ala habibina sayyidina Muhammad wa sallim Muhammad. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim. Pandang kami dengan kasih sayang dan cinta darimu. Berikan kepada kami segala kebaikan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, wahai dan maha kasih, ya Allah. Jaga kami, jaga keluarga kami, jaga anak-anak kami, jaga santri kami, jaga kami semua, ya Allah. Engkau yang maha kuasa untuk menjaga mereka. Jaga iman kami, ya Allah. Di saat banyak orang yang kepleset dalam keimanan sehingga punya akidah yang sesat dan bahkan menyesatkan, kami mohon tetapkan kami dalam akidah yang koridoi, yang menghantarkan kami keselamatan di dunia dan di akhirat. Yang sempit rezeki lapangkan dengan rezeki yang halal penuh berkah, yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan kami dalam bayar hutang kami, ya Allah. Dan kami mohon, ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ampuni orang tua kami dan guru-guru kami. Berikan kasih sayang-Mu kepada mereka, ya Allah. Berikan kasih sayang-Mu kepada mereka, ya Allah. Berikan kasih sayang-Mu kepada mereka, ya Allah. Ampuni kami semua, ya Allah. Ya Allah, jauhkan kami dari berbuat zalim kepada pasangan kami. Jauhkan kami dari pengkhianatan, ya Allah. Jauhkan kami dari fitnah, ya Allah. Kami mohon, ya Allah, ampuni kami semua, ya Allah. Jaga hati kami, jauhkan kami dari benci, dengki, dendam kepada sesama kami. Ganti dengan cinta. Panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Berikan pada kami semua husnul khatimah. Ya Allah, jauhkan kami dari mendendam kepada siapapun, ya Allah. Jika ada orang berbuat salah kepada kami, menyakiti kami, zalim pada kami, aniaya kepada kami, menfitnah kami, menggunjing kami, prasangka buruk pada kami mohon ampuni mereka, ya Allah. Jangan hukum mereka karena mereka umat kekasih-Mu Nabi Muhammad, ya Allah. Berikan pada kami semua husnul khatimah, mati dalam keadaan iman. Panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Berikan pada kami husnul khatimah, dan jadikan ucapan kami di akhir hayat kami kelak saat Engkau hendak mencabut nyawa kami adalah kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Mohon maaf dan mohon doa selalu bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik hadirin pemirsa Al-Bahjah TV serta pendengar setia Radio Network dimanapun Anda berada. Demikianlah majelis kita pada kesempatan kali ini, dan tetaplah istiqomah untuk mengikuti program-program kemuliaan lainnya dalam program Penjabaran Mutiara Hikmah. Rutin diselenggarakan setiap Kamis malam Jumat, tentunya bersama guru kita tercinta Buya Yahya.
Akhirnya saya Muhammad Zaki beserta kru yang bertugas mengucapkan syukron jazilan atas segala perhatian Anda. Mohon maaf dan mohon doa selalu. Mari kita tutup majelis pada kesempatan kali ini dengan pembacaan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.